selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tadia. Dan saya Cikal Mutazam, dan pemirsa inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini pemirsa, sebuah rumah 2 lantai di Bandar Lampung terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Kamis siang. Api pertama kali diketahui pada pukul 11 di lantai 2 rumah. Bangunan yang didominasi dari bahan kayu membuat api cepat membesar dan menyebar. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Dinas Damkar Kota Bandar Lampung menurunkan 10 mobil dan 60 personel pemadam kebakaran. 3 jam kemudian, api baru bisa dikendalikan. Kami mengetahui itu dari informasi dari Sapam SD Kamusawa ya. Dari Sapam Pak Sapam ada asap, kumpulan asap. Mengkoordinasi seorang Limas, maka Limas langsung menggerakkan Limas Kebon Jeruk untuk mengeksekusi ke lokasi oleh TKP di Sawah Lama. Yang terbakar ini adalah memang bangunan yang mayoritas dari kayu, lantai 2-nya itu terbuat dari kayu, kemudian juga pada saat proses pemadaman kita kesulitan karena memang area yang terbakar ini tidak bisa dimasuki oleh armada pemadam kebakaran, kemudian juga memang beresiko sekali karena di daerah pemukiman padat penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pengawal YouTuber Atta Halilintar mengancam wartawan yang sedang meliput di Polres Jakarta Selatan. Akibat mengancam wartawan, pengawal Atta Halilintar dilaporkan ke polisi. Tolong jangan saya, sempat ada saya di TV, saya culik 1 orang ya. Akibat mengancam wartawan yang meliput, Aliansi Jurnalis Video melaporkan pengawal Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam. Laporan dilayangkan lantaran pelapor menilai tindakan pengawal Atta Halilintar menghalang-halangi wartawan untuk meliput Atta Halilintar yang sedang melaporkan kasus pencemaran nama baik. Pengawal Atta Halilintar dilaporkan atas kasus pengancaman. Bahwasanya ini dampaknya besar terhadap teman-teman media, teman-teman wartawan. Harapannya dari perkara ini, dari kasus ini, jangan ada lagi pengancaman terhadap teman-teman wartawan. Karena wartawan juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Usai video pengancamannya viral, pengawal Atta Halilintar meminta maaf kepada wartawan melalui media sosial dan mengakui kesalahannya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu. Dan sekali lagi saya minta maaf, mungkin saya berkata-kata refleks ya. Video pengancaman pengawal Atta Halilintar kepada wartawan yang viral di media sosial juga mendapatkan tanggapan negatif dari warganet. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Mapolsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi rusak diserang warga. Perusakan diduga terkait tewasnya seorang tahanan di dalam sel Mapolsek Kumpeh Ilir. Kantor Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, diserang dan dirusak oleh sejumlah warga. Akibatnya, sejumlah ruangan dalam polsek rusak. Diduga pengerusakan dipicu oleh tewasnya tahanan di dalam sel Mapolsek Kumpeh Ilir. Sebelumnya, pihak kepolisian mengamankan seorang tersangka pencurian di salah satu sekolah dasar di wilayah Kumpeh Ilir. Saat polisi melakukan penahanan, tersangka diketahui meninggal dunia di dalam sel tahanan. Dugaan bahwa yang meninggal ini ada
melakukan suatu tindak pidana, yang mana pada saat itu anggota Polsek ya, itu ada laporan dari kepala sekolah SD yang ada kehilangan barang. Sehingga itu tadi untuk prosesnya masih dalam penyelidikan. Dia gantung diri atau gimana? Nah, untuk sementara kita belum memastikan karena untuk mayat masih dilakukan visum ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, untuk kondisi terkini alhamdulillah sudah dalam keadaan kondusif. Saat ini, polisi masih menyelidiki peristiwa tewasnya tersangka pencurian di dalam sel tahanan. Polisi pun meminta warga untuk tidak terprovokasi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, berita duka datang dari tokoh intelektual sekaligus ekonom Indonesia, Faisal Basri, yang meninggal dunia di usia 65 tahun. Sejumlah tokoh dan kerabat mendatangi rumah duka Faisal Basri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan sejak Kamis pagi. Salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik. Pemirsa, sejumlah oknum TNI mengamuk di perumahan warga di Makassar, Sulawesi Selatan dan viral di media sosial. Aksi koboi oknum TNI yang membuat warga ketakutan tersebut tengah diselidiki oleh Denpom 14 Makassar. Viral di media sosial, rekaman CCTV menunjukkan puluhan oknum TNI berpakaian dinas dan preman mendatangi rumah warga di perumahan Bumi Husada Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, sejumlah oknum TNI mengamuk dan mendobrak pagar dan pintu rumah warga yang saat itu hanya dihuni oleh 2 orang anak kecil. Oknum TNI diduga mencari seorang pria berinisial HM, namun tidak berada di rumah. Sementara istri HM sedang menjemput anak ketiganya pulang sekolah. Sejumlah warga pun mencoba melerai, namun salah satu oknum TNI justru mengacungkan pistol. Sementara korban bersama ketiga anaknya mengalami trauma berat karena sempat mendapat ancaman penculikan dari oknum TNI. Kemarin itu kejadiannya sore hampir jam 5. Saya keluar jemput anak sekolah saya. Tapi ada anak saya di dalam rumah 2 orang, umur 7 tahun sama 9 tahun. Saya dikabari sama tetangga kalau banyak oknum di depan rumahnya ibu marah-marah cari bapak. Sambil berkata-kata kotor. Katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Terus karena tidak dapat bapak, dia berhasil buka pintu pagar saya yang saat itu saya gembok. Dia berhasil buka, terus dia gedor-gedor pintu sambil kata tetangga dia mainkan saklar lampu mati hidup, sedangkan di dalam ada anak saya umur 7 tahun sama 9 tahun. Terus anak saya turun ke bawah mengintip di jendela. Di saat itu dia melihat tentara pegang pistol sambil arahkan naik ke atas begini sambil tanya mana bapak. Dikonfirmasi terpisah oleh tim iNews, Kepala Penerangan Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Infanteri Mangapul Hutajulu membenarkan aksi koboi yang dilakukan oknum TNI AD tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini oknum TNI tersebut sedang dalam pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mengaku anggota Kodim 0508 Depok menipu toko kue dengan cara memesan kue ulang tahun seharga 4 juta rupiah. Pihak Kodim melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polres Depok. 4 juta. Ini penipuan yang terjadi di Kodim 0508 yang saat kue ulang tahun dengan desain khusus seharga 4 juta rupiah ini dikirimkan ke kantor Kodim 0508 Depok, Jawa Barat. Sang penjual mengaku kue ini dipesan seorang yang mengaku bernama Serda Vega Wibowo dengan cara pembayaran di tempat. Tidak sampai di situ, pelaku juga sempat meminta untuk dibelikan ginseng dan minuman keras senilai 18 juta rupiah. Penjual pun diminta mentransfer uang ke nomor rekening yang pelaku berikan. Diminta untuk mentransfer DP ke nomor telepon yang dia sebutkan, tidak pernah mempertanyakan tentang kue pesanannya. Artinya dari situ sudah jelas kelihatan bahwa yang dikejar oleh
Serda Vega Wibowo ini yang mengaku, ya mohon maaf ya, itu hanya transferan DP-nya itu saja. Dan setelah diantar kuenya di sana, diterima oleh piket, dikonfirmasi ternyata tidak ada yang mesan kue gitu. Kemudian di situ akhirnya si pelaku ditelepon sama pemilik toko kue maupun anggota Kodim yang piket. Ternyata di sana malah dia marah-marah. Karena merasa dirugikan, Komandan Kodim 0508 Depok, Kolonel Infanteri Iman Widiarto, segera melapor kasus penipuan ini ke Polres Depok. Pihaknya merasa dirugikan karena akibat kasus ini memunculkan stigma negatif TNI. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah granat aktif jenis bom asap ditemukan di pinggir Kali Cikeas, Bekasi, Jawa Barat. Granat ditemukan dalam sebuah toples. Penemuan granat nih di bawah pohon bambu, samping makam. Seorang warga yang sedang mencari ikan menemukan granat aktif di semak belukar bantaran Kali Cikeas, Kampung Payangan, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, granat tersimpan dalam toples. Warga yang tahu benda yang ditemukan adalah granat jenis asap segera melapor ke polisi. Polisi dan tim Gegana segera ke lokasi untuk mengamankan granat aktif dan dibawa ke Makobrimob. Pasca penemuan ini, polisi segera memasang garis polisi di lokasi. Ya, saya juga bilang sama teman saya ini apa gitu kan. Nah, teman saya pun nggak tahu. Begitu kita searching di Google dengan atas tertera yang di situ gitu kan, ternyata itu granat gitu ya. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa yang dilakukan organisasi Karang Taruna di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi berlangsung di depan salah satu perusahaan di Jalan Jababeka 1, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara. Saling dorong pun tak terhindarkan. Pemirsa, petugas kemudian menangkap salah satu pengunjuk rasa yang diduga menjadi provokator. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut pihak perusahaan memberdayakan warga lokal agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Aksi bubar usai perwakilan massa bertemu pihak perusahaan guna menyuarakan aspirasi. Sudah sah di mata hukum. Pertama kita terkait dengan tenaga kerja lokal, gitu kan. Masyarakat Karangbaru ini kan kurang lebihnya masih banyak yang menganggur, gitu kan. Terus SDM-nya juga masih banyak yang memang dari jenjang sekolah juga beda. Itu kan kita sampaikan bahwa kita menyiapkan SDM yang memang mumpuni dan sesuai dengan aturan. Kita tidak mendiskriminasikan bahwa ada satu orang luar Bekasi, itu kita jadi diskriminasikan karena itu sudah sesuai dengan aturan. Ada aturannya dari tenaga kerja. Pemirsa, keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Undip, melaporkan kasus dugaan perundungan ke Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, tim internal Kemenkes telah menyerahkan hasil investigasi dan juga menemukan dugaan perundungan, pemalakan hingga pelecehan. Nusmatun Malinah, ibunda mendiang Dr. Aulia Risma Lestari, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Jawa Tengah. Bersama kuasa hukumnya, ia mengadukan permasalahan almarhumah semasa menempuh pendidikan spesialis anestesi di Undip Semarang. Pelaporan ini nantinya akan menjadi bahan analisa penyidik untuk mendalami kasus dugaan perundungan yang dialami almarhumah. Beliau mengadukan permasalahan anaknya atau almarhumah kepada pihak kepolisian. Dalam hari ini diterima oleh KSPKT Polda Jawa Tengah dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Sebelumnya, tim internal Kemenkes telah menyerahkan hasil investigasi ke tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah. Salah satu hasil investigasi itu, penyebab kematian Dr. Aulia diduga akibat perundungan oleh seniornya. Kemenkes juga menyebut adanya dugaan pemalakan hingga pelecehan seksual.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dokter spesialis paru RS Pirngadi Medan yang merupakan atau maksud kami memviralkan kondisi rumah sakit kehabisan obat akhirnya buka suara. Sang dokter menceritakan ketidaktersediaan obat hingga nyawa pasien yang tak tertolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pasien aku exit. Dokter spesialis paru RS Pirngadi Medan, Dr. Ramadhani Suroso, menceritakan kronologi kemarahan dirinya terhadap kondisi tempatnya bekerja hingga viral. Awal kejadian ini bermula dari 2 pasien yang mengalami kondisi serius, di mana satu pasien mengalami TB paru kronis dan satu lagi mengalami kanker paru. Namun saat akan dilakukan tindakan, stok obat di Rumah Sakit Pemko Medan ternyata tidak tersedia atau kosong. Sang dokter sempat berinisiatif membeli obat dengan uang pribadi. Namun setelah diberikan tindakan, nyawa pasien tak bisa diselamatkan. Sesak semakin berat, ya akhirnya ya meninggal dunia. Jadi itulah yang bikin saya bikin saya kesel. Akhirnya saya juga ngumpulin koas, tapi bukan saya mengajari atau gimana ya, tapi saya dengan niat gimana nih kalian nih, mau nggak kalian tuh sedekah nih, bantu-bantu pasien? Oh mau dok, oke baik. Jadi kami kumpul uang, jadi kami beli obat sendiri ya ke apotek, kemudian kami berikan obat tersebut. Ironisnya, usai viral, pada keesokan harinya, 1 truk obat-obatan langsung tiba di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Momen penuh keakraban antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar terlihat. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu dengan 3 anak nekat menerobos barisan pengamanan demi bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus saat melintasi Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Aksi nekat tersebut membuahkan hasil karena mendapatkan 3 kalung rosario untuk ketiga buah hatinya. Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi langsung disambut teriakan histeris oleh masyarakat. Sebagian warga bahkan nekat menerobos petugas pengamanan demi bisa bersalaman langsung dengan pemimpin gereja Katolik dunia itu. Meski harus berdesakan sambil menggendong anak-anak, warga tetap berusaha mendekati Paus. Termasuk seorang ibu dengan 3 anak yang nekat menerobos pengamanan demi bersalaman dan meminta berkat dari Paus. Usaha kerasnya pun tak sia-sia. Paus Fransiskus memberikan 3 kalung rosario untuk buah hatinya. Sengaja Bu? Iya, Bu, anak-anak. Bu anak-anak? Iya. Tadi sempat ketemu Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana Bu? Sempat, dan dikasih ini juga. Oh gitu. Iya. Pengalamannya apa nih Bu ketika udah dapat itu Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Bersyukur banget. Momen ini terekam saat Paus Fransiskus berangkat ke Masjid Istiqlal untuk menghadiri acara deklarasi antar lintas agama. Setelah acara tersebut, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Paus Fransiskus menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Iring-iringan Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal disambut warga serta umat yang sudah menanti sejak pagi hari. Father Paul Francis in Indonesia. Ya pemirsa, diiringi musik marawis, Paus Fransiskus tiba dan juga disambut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Nasaruddin Umar kemudian mendampingi Paus Fransiskus untuk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan juga Nasaruddin Umar ini membacakan deklarasi Istiqlal yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Selain itu pemirsa, Paus Fransiskus juga melihat langsung terowongan persahabatan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Yang mulia menghubungkan dua rumah ibadah dan saya sangat bersuka cita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi, pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal, tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua. Ada momen menarik selepas kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus yang dibalas dengan Paus yang mencium tangan Nasaruddin. Usai berfoto bersama para tokoh lintas agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, sempat mencium kening Paus Fransiskus. Membalas perlakuan Nasaruddin, Paus Fransiskus gantian mencium tangan Nasaruddin. Pemirsa, keakraban dan sambutan hangat kedua tokoh lintas agama ini sudah terlihat sejak Paus tiba di Masjid Istiqlal dan disambut oleh Nasaruddin Umar. Pemirsa, Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga melakukan pertemuan tokoh lintas agama yang membahas soal isu lingkungan hidup dari sudut pandang agama. Dalam acara tersebut tampak hadir tokoh nasional yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo beserta Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo yang juga menjadi tamu undangan. Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo menghadiri acara dialog lintas agama yang digelar di tenda Aula Al-Fatah Masjid Istiqlal Jakarta yang diikuti pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar serta turut dihadiri puluhan tokoh dari berbagai agama. Ate dan Liliana tampak menyapa para tokoh lintas agama lain dan duduk sebaris dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Alisa Wahid. Pada pertemuan tersebut juga dibacakan dan ditandatangani Deklarasi Istiqlal 2024 yang menyangkut persoalan kemanusiaan dan masalah lingkungan hidup.
Deklarasi Istiqlal juga menekankan pentingnya kerukunan dan dialog antar agama. Tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan terpanjangnya di negara Asia dan Oseania. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Paus Fransiskus mengaku kagum dengan anak Indonesia dengan segala keragamannya. Di setiap kesempatan, Paus pun menyapa dan memberkati anak-anak yang ditemuinya, termasuk saat tiba di Gereja Katedral. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus tiba di Gereja Katedral hari Rabu. Paus disambut oleh sejumlah anak-anak yang memainkan alat musik angklung dengan lagu-lagu daerah Indonesia. Paus yang saat itu masih duduk di kursi penumpang mobil langsung memanggil beberapa anak yang digendong orang tuanya masing-masing. Paus pun memberkati anak-anak itu dan berfoto bersama mereka. Selanjutnya Paus juga menyapa dan menghampiri anak-anak pemain angklung. Anak-anak itu pun meneriaki Viva il Papa, yang artinya adalah panjang umur bagi Paus. Kedatangan Paus Fransiskus ini dalam rangka melakukan audiensi dengan uskup-uskup, imam, suster, diakon, katekis, animator, dan seminaris. Saat menuju gedung Geraha Pemuda untuk bertemu dengan ratusan pelajar dari Scholas Occurrentes, Paus pun menjabat orang-orang yang menyambutnya, termasuk sejumlah anak-anak yang memegang bendera merah putih dan bendera Vatikan. Scholas Occurrentes merupakan organisasi amal, gerakan pendidikan yang didirikan Paus Fransiskus saat menjabat sebagai Uskup Agung di Buenos Aires, Argentina pada tahun 2013. Kehadiran Paus ini sekaligus meresmikan instalasi seni Hati Polihendron yang berisi tentang mimpi dan cita-cita pelajar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari istimewa dirasakan seluruh karyawan serta manajemen salah satu hotel yang berada di Jakarta. Perayaan ulang tahun ke-30 ini merupakan dukungan serta kepercayaan dari para tamu. Millennium Hotel Siri Jakarta menggelar ulang tahun yang ke-30 di lobi hotel. Kesuksesan hotel ini merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan serta manajemen untuk memberikan layanan terbaik bagi para tamu. Pemotongan tumpeng serta tiupan lilin menghiasi perayaan ulang tahun Millennium Hotel Siri Jakarta ke-30. Doa juga terus dipanjatkan agar Millennium Hotel Siri Jakarta terus berkembang. Dalam rangka menyarakan 30 tahun Millennium Hotel Siri Jakarta, saya sebagai General Manager hotel ini mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan hotel ini atas kontribusi dalam membawa hotel ini untuk kesuksesan sampai hari ini. Terima kasih juga kepada para tamu-tamu kami, kepada senior management dan kepada pemilik hotel ini yang selalu mendukung kami. Dan tentunya kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya sehingga kami bisa tetap berdiri sampai hari ini. Dan kami yakin Tuhan akan berjalan bersama kami kepada untuk hotel ini. Jadi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun 30 Millennium Hotel Siri Jakarta. Tarian Jaipong juga mengisi kemeriahan ulang tahun Millennium Hotel Siri Jakarta. Tarian ini ditampilkan sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jamie Jasih, iNews melaporkan.
Menkop UKM Teten Mas Duki menekankan pentingnya pengaruh utama UMKM khususnya dari sisi pengembangan usaha. Hal tersebut agar UMKM dapat menjadi bagian pembangunan nasional. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki didampingi pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi resmi membuka puncak Hari UMKM Nasional tahun 2024 di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Teten Mas Duki juga meninjau stand milik UMKM yang dipamerkan dalam pameran puncak Hari UMKM Nasional tahun 2024. Teten menyatakan pembangunan ekonomi nasional menjadikan UMKM sebagai arus utama ekonomi nasional. Pemerintah ingin memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelaku UMKM, para penggerak UMKM yang saya kira sudah begitu besar kontribusi UMKM bagi negara dan bangsa. Kita tahu kan misalnya kontribusi terhadap PDB 61%, 97% lapangan kerja. Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi menyebut berbagai kemudahan telah diberikan pemerintah terhadap UMKM. Tadi dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disampaikan Pak Menteri, kita juga minta dukungan nanti ke Menko UKM, ada beberapa beberapa UMKM yang kita dorong, baik melalui bantuan koperasi maupun UMKM nanti akan bisa lebih naik kelas. Puncak Hari UMKM Nasional tahun 2024 juga diserahkan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya tahun 2024 kepada sejumlah kepala daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Kita ke informasi pilkada, pemirsa. Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Dharmasraya diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara massa pendukung dan tim keamanan KPU. Puluhan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Dharmasraya, Adi Gunawan dan Romi Siska Putra, terlibat kericuhan di kantor KPU Dharmasraya dengan sejumlah petugas kepolisian yang melakukan pengamanan. Tim pendukung Adi Gunawan dan Romi Siska Putra merasa tidak mendapat akses sistem informasi pencalonan atau SILON hingga terjadi kericuhan. Suasana pun akhirnya mereda setelah KPU memberikan akses SILON kepada tim Adi Gunawan Romi Siska guna menghindari potensi konflik lebih lanjut. Ketua KPU bersama Komisioner KPU pun segera mengadakan rapat pleno untuk membahas persoalan SILON untuk mencegah konflik serupa terjadi kembali. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Prabowo Anung mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Dipilihnya Cak Lontong ini lantaran Pramono ingin menciptakan politik riang gembira. Pemirsa, hal tersebut disampaikan Pramono saat berkunjung ke kediaman Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007, Sutioso alias Bang Yos di Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pramono menyebut alasan pengumuman tim sesnya di rumah sekaligus Museum Bang Yos lantaran jiwa petarung yang dimiliki oleh Bang Yos. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim ses agar tercipta politik riang gembira namun tetap bekerja keras. Sementara Sutioso menitipkan sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan di Jakarta kepada Pramono dan juga Rano Karno seperti masalah banjir dan juga kemacetan. Selain itu, pemirsa, Sutioso juga berpesan agar siapapun yang terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta selalu peduli dan juga mendengarkan suara rakyat. Ya, tarik kanannya yang murah. Baik ya, tadi saya sudah. Sebelum ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Cak Lontong sudah terlibat di dunia politik sejak Pilpres 2014, yakni saat kampanye Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia juga turun lapangan mengampanyekan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ketua
tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Kenapa nama-nama ini saya umumkan di tempatnya Bang Yos? Karena energi Bang Yos sebagai petarung itu menginspirasi kami untuk mengumumkan di tempat ini. Karena ini Bang Yos, pertanyaan ini berkali-kali ditanyakan. Siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya? Dengan berbagai asumsi bahwa nama-nama yang ada nanti bisa dicek sebelumnya menjadi timnya siapa dan sebagainya. Yang jelas kami menampung nama-nama itu dengan penuh kesadaran, dan ini adalah tim yang akan bekerja untuk pemenangan saya nggak usah dipanggil Bang, saya pakai Mas Pram aja. Gubernur kalau terpilih nanti yang luwes, bisa bergaul dengan semuanya dan bisa mempersatukan keragaman tadi, itu hal yang sangat penting sekali. Nah, terus ada pesan saya juga, buat diteliti gitu, gubernur-gubernur itu punya proyek-proyek strategis apa yang belum selesai, jadi itu dilanjutkan. Kenapa masih macet terus? Karena pola transportasi makro yang terdiri dari MRT, kereta bawah tanah, LRT, busway, alternatifnya lagi waterway, belum selesai. Nah, Jelang penetapan pasangan calon gubernur Jakarta, 3 pasangan bakal calon belum melengkapi persyaratan administrasi. KPU Jakarta memberi tenggat waktu bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya hingga 9 September mendatang. Sejumlah dokumen yang belum lengkap, diantaranya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto, serta legalisasi validasi akademik. KPU Jakarta memberikan tenggat waktu hingga 9 September mendatang bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya. Sementara untuk penetapan pasangan calon akan dilakukan 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan pada 23 September 2024. Sekali lagi, 1, 2. Hari ini kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada 3 bakal pasangan calon dan tim, yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada, dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan pada dia. Ya, yang pasti kami sudah yakin pasangan calon juga sudah siap dengan sudah tahu ya apa-apa yang kurang, karena memang keterbatasan waktu pendaftaran kemarin itu loh. Jadi mereka sudah berkomunikasi sama kami untuk. Pemirsa, Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, Jawa Barat menyerahkan hasil tes kesehatan keempat pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jabar. Nantinya KPU akan menentukan kelayakan kondisi kesehatan keempat paslon tersebut. Setelah melalui serangkaian tes kesehatan jasmani dan rohani, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyerahkan hasil tes kesehatan keempat paslon calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jabar. Dari hasil pemeriksaan, keempat paslon Cagup Cawagup dinyatakan dalam kondisi sehat. Selanjutnya, KPU Jabar akan menetapkan layak atau tidaknya paslon maju dalam Pilgub Jabar. Tentu hasilnya saya tidak akan bisa menyampaikan di sini. Hasilnya sudah saya serahkan kepada KPU, selanjutnya nanti KPU akan menentukan. Sejauh ini kami mendapatkan secara umum pasangan calon itu sehat, tapi apakah memenuhi standar atau tidak itu KPU nanti yang menentukan. Setelah diserahkan, KPU Jawa Barat akan mengkaji hasil pemeriksaan kesehatan keempat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai salah satu dari 19 syarat pencalonan yang harus dipenuhi. Nantinya, hasil pemeriksaan kesehatan dan syarat lainnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.
Adu mulut mewarnai pendaftaran pasangan bakal calon Pilkada Lampung Timur. Masa pendukung pasangan Dawam Ketut protes lantaran KPU Lampung Timur menolak pendaftaran calon mereka. Alasannya, partai pengusung pasangan tersebut masih terdaftar di silon pengusung pasangan lain. Silon aja masalahnya. Silon itu kalau nggak bisa silon dibuka, kan bisa manual, gitu loh. Kalau kita nggak sanggup sekali ini kita masuk gitu. Adu mulut terjadi di depan KPU Lampung Timur pada Rabu malam. Masa pendukung pasangan bakal calon Dawam Raharjo Ketut Erawan mendesak agar pendaftaran calon mereka diterima KPU Lampung Timur. KPU Lampung Timur mengaku tidak bisa mendaftarkan Dawam Ketut karena partai pengusung mereka, PDIP, masih terdaftar di silon mengusung pasangan lain, Ella Azwar. Padahal PDIP telah mencabut dukungan untuk pasangan tersebut. KWK yang baru ini, tanggal 3 September, mencabut keputusan B1 KWK 23 Agustus yang diberikan saudari Ella. Jadi itu dicabut, sekarang diberikan terbitkan yang baru, Dawam dan Ketut Erawan. Clear ya? Clear ya? DPD PDIP Lampung memastikan akan menempuh jalur hukum dan politik guna menindaklanjuti penolakan KPU Lampung Timur tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo ikut mengawal pendaftaran para bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Partai Perindo siap memenangkan pasangan Ade Agus Hartanto, Henry Yazal dalam Pilkada serentak tahun 2024. Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Indragiri Hulu yang diusung oleh Partai Perindo dan 3 partai lainnya, Ade Agus Hartanto, Henry Yazal resmi mendaftarkan diri ke KPU Indragiri Hulu Riau. Pasangan yang menawarkan perubahan ini diharapkan bisa membawa Kabupaten Indragiri Hulu menjadi lebih maju dan sejahtera. Kami berharap bahwa pasangan ini adalah solusi bagi Kabupaten Indragiri Hulu 5 tahun ke depannya. Sementara itu di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, usai melaksanakan deklarasi di posko pemenangan, pasangan calon Ahmad Rizali dan Sinta Paramita Sari langsung menuju ke KPU Kabupaten Muara Enim menggunakan becak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2024. Sinta dengan pengalaman birokrasi dan pengalaman sebagai akademisi, insya Allah akan dapat membangun Kabupaten Muara Enim lebih baik lagi dengan manajemen yang tertib. Sementara itu di Kabupaten Lahat, pasangan Cabub dan Cawabub Lahat Bursah Zarnubi dan Widyaningsih mendaftarkan diri ke KPU Lahat usai menghadiri deklarasi dukungan parpol yang dihadiri ribuan simpatisan. Pokoknya saya Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon yang diusung dan didukung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dikabarkan menghilang, Kaesang Pangarep akhirnya terlihat di hadapan publik. Kaesang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat partai. Kaesang enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait polemik penggunaan jet pribadi. Balik dulu ya, kasih semua. Jet pribadi itu di mana, Mas? Itu milik Mas Kaesang atau dari perusahaan lain, Mas? Aduh. Siang, Mas. Mas, ya. Aduh. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep kembali terlihat ke publik setelah sebelumnya tidak ada kabar sadirnya tersandung polemik penggunaan pesawat jet pribadi. Pada siang harinya, Kaesang mendatangi kantor DPP PSI yang terletak di daerah Jakarta Pusat. Kaesang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat internal partai. Selain menghadiri rapat internal PSI, Kaesang berada di DPP Partai Solidaritas Indonesia untuk bertemu dengan sejumlah pihak. Salah satunya calon wali kota Tangerang Valdo Maldini. Pertemuan internal tersebut diketahui untuk membahas rencana kampanye pilkada.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membatalkan rencana meminta klarifikasi Kaisang Pangarep terkait dugaan penggunaan fasilitas jet pribadi. Juru bicara KPK Tessa Mardika menyatakan tidak ada tekanan dari pihak luar terkait pembatalan pemanggilan Kaisang Pangarep. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita simak bersama pernyataan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto terkait pembatalan klarifikasi penggunaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri. Itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sampai dengan saat ini kita juga masih membuka kesempatan kepada saudara K apabila memang ada niatan untuk melakukan mungkin press release sendiri atau penyampaian kepada publik, itu pun ya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Pemirsa, sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang diduga menggunakan jet pribadi viral di media sosial. Bobi pun menanggapi hal itu dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut dan sumber dananya. Setelah sebelumnya foto anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang menggunakan pesawat jet pribadi, kali ini beredar kembali sebuah foto menantu Joko Widodo, Bobi Nasution dan keluarganya turun dari pesawat jet pribadi. Dari foto yang beredar, terlihat bakal calon gubernur Sumatera Utara itu seperti turun dari jet pribadi bersama keluarganya. Rombongan juga dikawal oleh beberapa orang yang diduga ajudan Bobi Nasution. Bobi Nasution membenarkan foto yang viral itu adalah dirinya, namun ia mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Ia juga mempersilahkan pihak terkait untuk memeriksa hal itu karena yakin sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, kalaupun itu kita punya sendiri, kalaupun itu sewa, uangnya dari mana, silahkan dicek. Saya selalu sampaikan, seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa, apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare, bukan dari situ. Bobi Nasution mengklaim sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Keluarga terpidana seumur hidup kasus Vina, Supriyanto, optimis bahwa Supriyanto akan dibebaskan. Kakak Supriyanto, Aminah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memperjuangkan keadilan untuk Supriyanto. Berikut kita simak wawancara rekan Davi Pratama dengan Aminah dalam program iNewsroom. Apa yang menjadi harapan ibu dan keluarga terhadap jalannya sidang dan Supriyanto? Harapan kami keluarga, semoga PK-nya dikabulkan, semoga anak-anak kami dibebaskan, karena mereka semua itu tidak bersalah, Pak. Kami mohon, itu harapan kami. Kami hanya ingin anak-anak kami pulang ke rumah, nggak minta apa-apa, yang penting mereka bebas. Karena kasihan kalau mereka sampai dihukum seumur hidup, dia nggak melakukan kesalahan itu. Ibu kalau ingin... memang pun dia Kalau memang dia melakukan itu nggak masalah. Ibu sangat ingin Supriyanto bebas ya, Bu? Ingin sekali, Pak. Dari lubuk hati saya, semuanya keluarga ingin mereka bebas. Bagaimana kemudian Ibu ketika mendengar ada celah peninjauan kembali setelah sebelumnya vonisnya seumur hidup? Kami bahagia, kami bersyukur sujud kepada Allah. Kami bahagia sekali dengan bantuan Pak Deddy Mulyadi.
bantuan semua warga Indonesia, netizen, Bapak Paradi, Pak Oto Hasibuan, timnya semuanya. Bahagia Pak, bersyukur. Artinya Supriyanto kangen ya terhadap Ibu Aminah? Jangan sekarang aja dia semenjak dipindah ke Cirebon, dia telepon ke wartel sehari ada 3-4 kali sehari Pak. Dia lebih dari anak Pak. Dari bayi saya ngasuh. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa menangis karena memang kita semua melihat bagaimana perjuangan keluarga, cerita perjuangan keluarga untuk memperjuangkan dan membuktikan bahwa adik ibu tidak bersalah. Bagaimana kemudian Supriyanto ketika melihat ibu kemarin ekspresinya seperti apa? Apa yang disampaikan? Dia senang, dia menangis. Senang, menangis bahagia Pak. Dia bilang Bismillah, Bismillah ya amin. Iya Bismillah, Insya Allah ada jalannya Insya Allah. Kalian semangat ya? Iya, kami semangat. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya meminta kepada Pak Hakim Mahkamah Agung, Pak Hakim Cirebon, kabulkanlah keinginan kami keluarga. Kasihanilah mereka yang tidak bersalah menjalani hukuman selama 8 tahun. Sudahilah ujian untuk mereka. Kami mohon Pak Hakim yang baik, yang jujur, yang amanah. Semuanya kami mohon. Kalau memang mereka tidak bersalah dan tidak ada bukti, tolong bebaskan mereka. Itu harapan kami keluarga. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang ibu dengan 3 anak nekat menerobos barisan pengamanan demi bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus saat melintasi Jalan Ridwan Rais Gambir Jakarta Pusat. Aksi nekat tersebut membuahkan hasil karena mendapatkan 3 kalung rosario untuk ketiga buah hatinya. Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais Gambir Jakarta Pusat pagi tadi langsung disambut teriakan histeris oleh masyarakat. Sebagian warga bahkan nekat menerobos petugas pengamanan demi bisa bersalaman langsung dengan pemimpin gereja Katolik dunia itu. Meski harus berdesakan sambil menggendong anak-anak, warga tetap berusaha mendekati Paus. Termasuk seorang ibu dengan 3 anak yang nekat menerobos pengamanan demi bersalaman dan meminta berkat dari Paus. Usaha kerasnya pun tak sia-sia. Paus Fransiskus memberikan 3 kalung rosario untuk buah hatinya. Sengaja Bu? Iya, Bu, anak-anak. Bu, anak-anak. Iya. Tadi sempat ketemu Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana Bu? Sempat, dan dikasih ini juga. Oh gitu. Iya. Pengalamannya apa nih Bu ketika udah dapat itu Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Oh, gitu. Bersyukur banget. Momen ini terekam saat Paus Fransiskus berangkat ke Masjid Istiqlal untuk menghadiri acara deklarasi antar lintas agama. Setelah acara tersebut, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Paus Fransiskus menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal. Iring-iringan Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal disambut warga dan umat yang sudah menanti sejak pagi. Diiringi musik marawis, Paus Fransiskus tiba dan disambut Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar kemudian mendampingi Paus Fransiskus untuk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar membacakan deklarasi Istiqlal yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Selain itu, Paus Fransiskus juga melihat langsung terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral.
Jadi tunnel ini lorong. Saya sangat bersuka cita karena menyambut Yang Mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi, pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal, tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Dan pemirsa, kita akan memantau aktivitas Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, sudah ada rekan Jen Cahyani di depan Kedubes Vatikan dan juga rekan Hasnu Graha di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Selamat pagi Jen, bagaimana situasi lalu lintas pagi ini di sekitaran Kedubes Vatikan? Selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Untuk pagi ini situasi lalu lintas di depan Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur ini masih ramai lancar ya pemirsa. Tapi kalau kita lihat ini saya berada di seberang Kedubes Vatikan dan kalau kita lihat di depan pintu gerbang Kedutaan Besar Vatikan ini sudah ramai dipenuhi oleh warga yang sudah datang bahkan sejak pukul 4 pagi tadi. Dan ini menjadi salah satu antusias umat Katolik di Indonesia yang menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus, sekaligus juga hari ini akan melepasnya untuk melanjutkan perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke negara lainnya. Dan di sini warga yang berkumpul tentu saja ingin bertemu secara langsung, melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus melepasnya setelah sekitar 5 hari berada di Indonesia, melakukan berbagai macam kegiatan dan juga kunjungan, dan juga hari kemarin puncaknya melakukan misa akbar di Gelora Bung Karno. Dan kalau kita lihat di sini lalu lintas masih cukup lancar sebelum nantinya sekitar pukul 8 pagi Paus Fransiskus akan keluar dari Kedutaan Besar Vatikan untuk menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 8 pagi. Dan kemungkinan nanti sekitar mendekati pukul 8 pagi ini jalanan akan diamankan ya, pengamanan akan semakin ketat begitu, mengingat antusias warga untuk bertemu dan melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus ini sebagai tanda antusias mereka dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Sementara itu Yasmin dan Cika. Dari rekan Jen Cahyani yang berada di depan Kedubes Vatikan, kita akan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan Hasnu Graha di sana. Selamat pagi Hasnu Graha, seperti apa persiapan keberangkatan Paus Fransiskus dari Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga Cikal. Pagi ini memang pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia yang juga kepala negara Vatikan Paus Fransiskus
Paus Fransiskus dikabarkan hari ini akan bertolak menuju Port Moresby di ibu kota Papua Nugini. Diketahui memang pagi ini sudah terlihat para petugas gabungan sudah mulai berdatangan untuk bersiaga melakukan apel sebelum melakukan pengamanan di setiap leading sektornya. Kemudian juga memang diketahui pada pukul 9.15 nantinya akan dilakukan upacara perpisahan sebelum dilakukannya keberangkatan atau take off pesawat yang akan ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Dan nantinya pada 9.45 rencananya maskapai Garuda Indonesia dengan nomor GA7780 sebagai pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus dan juga rombongan menuju Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Sementara untuk pengamanan kembalinya Paus Fransiskus sebanyak 700 petugas gabungan yang dilakukan tingkat keamanan secara ketat mulai dari ring 3 oleh kepolisian dan juga TNI, kemudian ring 2 dilakukan oleh polisi militer dan ring 1 dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden. Diketahui memang untuk arus lalu lintas ada pemberlakuan penutupan yang bersifat situasional saat iring-iringan rombongan kendaraan Paus Fransiskus melintas seperti jalur perimeter selatan, kemudian juga jalur perimeter utara nantinya akan ditutup sementara untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga dihimbau kepada para calon penumpang atau pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta untuk datang lebih awal, mengingat nantinya rombongan ini akan melintas begitu saat keberangkatannya pada pukul 9.45. Seperti itu, Yasmin. Terima kasih rekan Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada rekan Jen Cahyani melaporkan dari depan kantor Kedubes Vatikan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ada momen menarik selepas kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Jakarta. Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus yang dibalas dengan Paus yang mencium tangan Nasaruddin. Ya, pemirsa, dapat dilihat di layar kaca usai berfoto bersama para tokoh lintas agama, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sempat mencium kening Paus Fransiskus. Membalas perlakuan Nasaruddin, Paus Fransiskus bergantian mencium tangan Nasaruddin. Keakraban dan sambutan hangat kedua tokoh lintas agama sudah terlihat sejak Paus tiba di Masjid Istiqlal dan disambut oleh Nasaruddin Umar. Kita beralih ke informasi lain di pemirsa. Di Penjaringan, Jakarta Utara, 2 orang terluka dalam bentrokan 2 kelompok massa. Kedua pihak saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Dengan membawa senjata tajam, kayu, batu, dan bambu, 2 kelompok warga saling serang di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, kawasan Kalijodo pun mencekam, hingga pengendara yang akan melintas terpaksa putar arah mencari jalur lain. Akibat tawaran ini, 2 orang mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Belum diketahui pasti pemicu aksi tawuran. Polisi ke lokasi dan berupaya meredam aksi tawuran yang sudah meresahkan warga. Kasus ini ditangani Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, pengawal YouTuber Atta Halilintar mengancam wartawan yang sedang meliput di Polres Jakarta Selatan. Akibat mengancam wartawan, pengawal Atta Halilintar dilaporkan ke polisi. Kalau langsung saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Akibat mengancam wartawan yang meliput, Aliansi Jurnalis Video melaporkan pengawal Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam. Laporan dilayangkan lantaran pelapor menilai tindakan pengawal Atta Halilintar menghalang-halangi wartawan untuk meliput Atta Halilintar yang sedang melaporkan kasus pencemaran nama baik. Pengawal Atta Halilintar dilaporkan atas kasus pengancaman. Bahwasanya ini dampaknya besar terhadap teman-teman media, teman-teman wartawan. Harapannya dari perkara ini, dari kasus ini, jangan ada lagi pengancaman terhadap teman-teman wartawan. Karena wartawan juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Usai video pengancamannya viral, pengawal Atta Halilintar meminta maaf kepada wartawan melalui media sosial dan mengakui kesalahannya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Video pengancaman pengawal Atta Halilintar kepada wartawan yang viral di media sosial juga mendapatkan tanggapan negatif dari warganet. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Aksi sekelompok anggota Ormas menganiaya pedagang buah di Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial. Kericuhan terkait jatah uang keamanan yang tidak sesuai harapan. Sejumlah anggota Ormas tiba-tiba merangsek dan merusak toko buah di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Sempat terjadi perlawanan, namun karena kalah jumlah, 3 karyawan toko memilih mundur. Sementara akibat penyerangan itu, 1 pedagang menjadi korban penganiayaan anggota Ormas. Penyerangan berawal saat 2 anggota Ormas datang dan meminta uang keamanan seikhlasnya. Namun saat diberi uang Rp10.000, kedua anggota Ormas tidak terima dan meminta uang Rp25.000. Sempat terjadi keributan hingga kedua anggota Ormas pergi untuk memanggil rekan-rekannya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh. Ada perlawanan juga dari abangnya atau gimana? Lawan sih enggak, cuman kita kan namanya orang rame, kita cuma 3 orang rame. Usai kejadian dan viral, polisi segera mengamankan 10 pelaku ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Puluhan ribu umat Katolik menghadiri Misa Agung Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. 9.000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan dalam misa yang berlangsung aman dan juga hikmat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di iNews.id. Akhir kata, saya Yasmin Natania. Dan saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Paus Fransiskus memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis sore. Sebanyak 90.000 umat Katolik dari seluruh Indonesia mengikuti Misa Akbar ini. Untuk mengamankan misa, aparat keamanan mengerahkan 9.000 personel gabungan TNI dan Polri. Selain itu, juga diterapkan rekayasa lalu lintas. Ini kan kalau pengamanan ada
ring 1 dari Pas Pampres, ya, ring 2-nya dari TNI, kemudian ring 3 Polri. Itu jumlahnya 9.000 terbagi ke beberapa tempat yang akan didatangi oleh Paus. Karena pendaftarannya juga secara khusus dan kemudian masuknya juga diberikan gelang khusus sehingga dan pada saat masuknya juga nanti tetap kita akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi betul-betul sudah aman. Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pun berlangsung hikmat dan aman. Para umat Katolik yang mengikuti misa secara langsung sangat bersyukur dengan kedatangan Paus Fransiskus. Gimana kesannya ikut misa di Gelora Bung Karno nih? Senang sekali, terharu sekali. Sempat tidak menyangka Bapak Paus akan kesini. Ternyata memang itu benar-benar terjadi berkat Tuhan melimpahkan kepada bangsa ini sehingga dihampiri oleh Paus Fransiskus. Mbak, udah ngundang Bapak Paus, terima kasih. Terima kasih. Terakhir apa harapannya dengan kedatangan Paus ke Indonesia, Mbak? Semoga negara kita semakin damai. Selain memimpin misa Akbar, Paus Fransiskus juga melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, salah satunya adalah Masjid Istiqlal. Dalam perjalanan apostoliknya kali ini, Paus Fransiskus berpesan untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.